يا أيها المدثر قم فأنذر. Sore itu Eti baru pulang dari pengajian. Lalu duduk di samping Doni, suaminya yang sedang membaca koran di beranda rumah sambil ditemani teh manis. Seperti biasa, Eti bercerita panjang lebar tentang ustadznya, jamaahnya, dan juga tentang isi pengajiannya. Bagaimana ya? Menarik tidak ceramahnya tadi? Tiba-tiba Eti bertanya. Apanya? Doni yang memang lebih asik membaca ketimbang mendengarkan cerita istrinya jadi geragapan. Oh, mesti ayah begitu. Sebel aku. Eti sewot. Mulutnya cemberut sambil matanya memandang lurus ke depan. Ya. Hanya karena sepele, sore yang ceria berubah jadi mendung. Eti yang berharap ceritanya mendapat tanggapan dari suaminya, ternyata didengar pun tidak. Dan itu bukan yang pertama, tapi sudah berulang kali terjadi. Jadinya ia merasa tidak diperhatikan. Eti merasa diabaikan hanya karena suaminya tidak pernah mau mendengarkan apa yang dikatakannya. Bagi sebagian istri, demikian Muhammad Fauzil Adim menulis dalam bukunya Agar Cinta Bersemi Indah, kesediaan mendengar dengan sepenuh hati adalah bukti cinta. Celakanya, bagi sebagian suami tidaklah demikian. Memberi, itulah bukti cinta sejati. Memberi emas, mobil, pakaian, dan barang-barang lainnya. Itulah wujud perhatian suami terhadap istrinya. Itu pula yang dianjurkan oleh Rasulullah, berilah hadiah, sebab itu akan menumbuhkan dan memperkokoh rasa cinta. Jangan dilihat harganya, lihatlah nilai di balik hadiah-hadiah tersebut. Bisa jadi sekuntum bunga jauh lebih berarti ketimbang sebongkah emas. Hanya saja, masihkah ada artinya bagi jiwa yang haus dan rasa rindu yang tak terpuaskan bila hanya memberi hadiah tetapi tidak merelakan diri untuk menemannya bercerita? Masihkah hadiah-hadiah itu membahagiakan hati si dia bila itu dimaksudkan sebagai ganti kehadiran sang suami atau istrinya semata? Mendengar adalah kemuliaan orang-orang yang beriman. Bila celaan banyak pada ucapan lisan, sehingga surga dan neraka sangat ditentukan bagaimana kita mengucapkan kata-kata, maka mendengar banyak berhubungan dengan kebaikan. Kata Ali bin Abi Thalib, siapa yang paling baik dalam mendengarkan, dialah yang paling cepat dalam memperoleh manfaat. Termasuk manfaat dalam hubungannya dengan suami istri. Bila ingin hubungan harmonis, maka kita mesti banyak mendengar. Dengan banyak mendengar, kita dapat memahami gejolak jiwa si dia. Bila ingin mengajak istri, maka perlu memahami keinginannya. Melalui itulah kita dapat memahaminya. Sementara pada saat yang sama, dia merasa disayangi dan dinomorsatukan. Agar kita bisa mendengar dengan baik, ada beberapa tips. Pertama, beri tanggapan, bukan reaksi. Tanggapan merupakan bentuk perhatian sehingga kita memberi umpan balik dengan hangat dan baik. Sedangkan reaksi adalah tindakan untuk menandingi atau untuk menghadapi tindakan sebelumnya maupun yang sedang terjadi. Banyak dari kita yang segera bereaksi cepat tetapi lupa memberi respon yang tepat. Kita merespon bila kita memberi perhatian pada apa yang dilakukan istri, mencoba memahaminya dan kemudian memberi umpan balik yang terbaik, terlepas umpan balik itu bersifat negatif atau positif. Bila respon yang baik membuatnya merasa dihargai, sikap yang reaktif membuatnya disepelekan. Ia merasa tidak dianggap dan didengar. Ia merasa diabaikan pendapatnya ketika Anda tidak menyetujui usulannya karena Anda tidak memperhatikan usulan-usulannya, harapannya, dan suara hatinya. Ia melihat ketidaksetujuan Anda karena pertimbangan untuk mencapai kemaslahatan bersama, bukan karena tidak menghargainya. Tips kedua, empati. Empati adalah merasakan apa yang dialami orang lain sebagaimana dirinya merasakan. Unsur yang paling dalam dari empati adalah penerimaan. Sekalipun kita tidak menyukai ceritanya, misalnya. Kalau kita memberi kesempatan dia bercerita dengan baik, terarah, dan diterima dengan penuh kehangatan, sudah merupakan separuh dari pemecahan masalah kalau memang punya masalah. Beban-beban psikologi sudah banyak berkurang ketika orang yang menghadapi masalah mampu menumpahkan secara tuntas dan memperoleh perhatian yang memuaskan. Suatu saat, datang seorang pemuda menghadap Rasulullah. Ia minta dibolehkan berzina. Mendengar itu, para sahabat kaget bercampur marah karena geram. Mereka memaki, "Celakalah engkau.
Hampir saja mereka memukuli pemuda itu karena berani bersikap kurang ajar di hadapan Rasulullah. Akan tetapi Nabi mencegahnya. Malah Nabi menunjukkan sikap bersahabat dan hangat. "Mendekatlah," kata Nabi. Setelah pemuda itu mendekat, Nabi berkata dengan lemah lembut, bukan dengan nada menghakimi. Setiap selesai menjawab satu pertanyaan, Nabi mengungkapkan kembali jawaban pemuda itu dengan ungkapan yang berbeda. Sekali lagi, Nabi melakukannya dengan lemah lembut dan bersahabat. Sebab seperti Nabi ajarkan, sesungguhnya kelembutan itu apabila ada pada sesuatu, ia akan memperindah-nya. Dan apabila ia tercabut dari sesuatu, akan tercelalah dia. Riwayat Muslim. Selengkapnya, ikutilah dialog antara Nabi dan pemuda yang meminta izin berzina tersebut. Kata Nabi, "Apakah engkau ingin hal itu terjadi pada ibumu?" "Sekali-kali tidak, demi Allah yang menjadikan saya sebagai tebusanmu," katanya. "Begitu pula orang lain tidak ingin hal itu terjadi pada ibu mereka." Kata Nabi, "Apakah engkau ingin hal itu terjadi pada saudara perempuanmu?" "Sekali-kali tidak, demi Allah yang menjadikan saya sebagai tebusanmu," katanya. "Begitu pula orang lain tidak ingin hal itu terjadi pada saudara perempuan mereka." Kata Nabi, "Apakah engkau ingin hal itu terjadi pada saudara perempuan ayahmu?" "Sekali-kali tidak, demi Allah yang menjadikan saya sebagai tebusanmu," jawab si pemuda. Begitu pula orang lain tidak ingin hal itu terjadi pada saudara perempuan ayah mereka. Nabi lalu memegangi dada pemuda itu seraya berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosanya, sucikanlah hatinya, dan peliharalah kemaluannya." Sejak peristiwa itu, pemuda itu menjadi orang yang sangat arif. Ia menjadi ahli kebaikan dan benci kepada perzinaan. Bukan semata-mata karena Nabi memarahi ketika ia meminta izin berzina. Ia menyadari kekeliruannya dan memiliki kekuatan jiwa untuk menjauhi perzinaan karena Rasulullah menerimanya dengan hangat. Rasulullah tidak menasihati ketika ia ingin berzina. Rasulullah hanya mengungkapkan kembali perkataan pemuda itu dan mengarahkannya kepada yang lebih baik, bukan menyalahkan. Berkat penerimaannya hangat dan tidak menyalahkan inilah, dada pemuda itu terbuka dan tumbuh kekuatan pada hatinya. Ia meninggalkan zina dan beralih mencintai Allah dan Rabinya. Tips ketiga, perhatian yang hangat. Rasulullah adalah pribadi yang hangat. Apabila datang padanya seorang manusia, ia hampiri dengan kehangatan dan perhatian yang tulus. At-Tirmizi, seorang yang sangat mencintainya sehingga banyak menghabiskan umurnya untuk mengumpulkan ucapan-ucapannya dan kesaksian para sahabatnya tentang apa yang beliau kerjakan, menguraikan sebuah cerita di bawah ini. Dalam Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, salah satu kitab yang ditulisnya, Tirmizi menceritakan bagaimana perhatian Rasulullah ketika bersama sahabatnya. Bila ia berpaling untuk memperhatikan, ia palingkan seluruh tubuhnya. Bila ia menoleh kepada seseorang, ia hadapkan pula seluruh tubuhnya seakan-akan lutut dan bahunya ikut mendengarkan sahabatnya yang sedang berbicara. Itulah perhatian yang sesungguhnya. Bila tak ada kehangatan dalam memberi perhatian, tubuhnya tak akan sanggup bicara seperti itu. Bahasa tubuh merupakan cerminan yang paling jujur dari sikap batin kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.